Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, dan insya Allah tinggal menghitung hari dan kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabai doa kita selama ini. Wa balighna Ramadan, duhai Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kita sudah membahas beberapa keutamaan bulan Ramadan. Kemudian pada kali ini kita akan lanjutkan keutamaan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu sebagai penghapus di antaranya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berita menggembirakan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji dan menjamin sebagai penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di antaranya. Kalau kita mau menghitung selama 1 tahun antara Ramadan kemarin dengan Ramadan hari ini, silahkan dihitung berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari itu semua, yaitu dengan momentum Ramadan. Yaitu Ramadan kita manfaatkan dengan baik, karena itu adalah kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Bahkan ada 3 hadis yang redaksinya mirip tapi amalannya berbeda. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan. Hadis yang lain, barang siapa yang qiyam atau sholat malam Ramadan. Yang ketiga tadi, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan 2 catatan. Yang pertama adalah dilandasi oleh iman, kemudian yang kedua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini kan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Makanya mari kita manfaatkan dengan baik, kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan berbagai macam keceriaan dan kegembiraan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah momentum, yaitu sebuah bulan sebagai penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini, Ramadan memiliki keutamaan, yaitu waktu dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya saya ini dekat, sangat dekat.
ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan doanya orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Nah, ini adalah ayat yang masih ada kaitannya dengan bulan Ramadan, bahwa setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan diijabahi. Itu diperkuat dalam sebuah hadis yang cukup populer juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Laki-laki ini kabar gembira. Jadi semenjak kita memulai puasa, berarti mulai dari subuh kemudian sampai maghrib, pada saat itu kita berpuasa, maka ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat, ketika kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la turaddu da'watuhum. Doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang perlu kita manfaatkan dengan baik, yang perlu kita manfaatkan untuk memperbanyak doa, doa untuk diri kita sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk lembaga kita, doa untuk masyarakat kita, doa untuk bangsa kita, doa untuk pemimpin kita. Mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita berada di bulan doa, yaitu bulan di mana setiap munajat dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan dari sekian banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan bulan Ramadan. Saya kira juga masih cukup banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Mudah-mudahan ini mampu memberikan motivasi kepada kita semua untuk memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja, tidak ada prestasi yang baik yang kita peroleh. Jangan sampai Ramadan itu lewat, Ramadan berlalu, sementara kita tidak mendapatkan keutamaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.